pasti mereka bilang luar biasa. Kak Seril, gimana Baik kabarnya? kan Kak? Kak, kita kedatangan artis baru loh Kak. Wah, siapa tuh Kak? Puji Tuhan loh adik-adik, ada teman kita mau temenin kita nih ibadah. Ada yang kenal nggak? Pastinya mereka kenal dong Kak. Iyalah, temannya dari kecil ya di gereja di gereja Cibubur ya. Iya. Coba Kak Desi mau dengar suaranya dong, imut-imut lucu-lucu ini namanya siapa sih? Angel. Angel. Satu lagi. Kita. Gita. Nah teman-teman, Angel sama Gita mau nemenin kita nih ibadah minggu ini. Jadi kita harus semangat, amin. Amin. Yuk sekarang kita mau berdoa dulu, sikap doanya. Duduk yang manis, tidak sambil lari-larian, tidak sambil main handphone. Apalagi sambil ngunyah, mau ngunyah peye, mau ngunyah permen gak boleh ya. Stop, kita mau ibadah dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin doa Kak Desi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai ibadah kami. Biar Tuhan boleh hadir di mana ibadah ini ditayangkan Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah-rumah Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang mau ibadah ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Desi mau tanya nih sama Angel sama Gita. Kira-kira dalam seminggu ini kalau kita berbuat jahat atau berbuat baik, Tuhan Yesus melihat nggak ya? Melihat. Kan Tuhan Yesus nggak tahu nih. Kalau kita ngambil duit mama 1 lembar 2 lembar, Tuhan tahu nggak ya? Tahu. Emang Tuhan punya CCTV? Tuhan Yesus lihat nggak? Lihat. Itu berbuat dosa atau berbuat baik? Dosa. Kak Seril, Kak Desi punya lagunya, punya lagu loh. Wah, apa tuh Kak? Tapi, oh ya Kak Desi ingat kita belum yel-yel loh Kak. Oh iya. Yuk adik-adik kita mau yel-yel dulu ya. Ikutin ya Kak, yel-yelnya nanti ke kanan dulu. Oke Kak. Oke ya, Angel sama kita ya. Sekolah Minggu Salemba dan GBI Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, uwi, uwi. Yes, 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 yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk Kak, kita mau nyanyi. Biar kita sama-sama belajar nih, mata Tuhan melihat loh. Amin. Oke Kak. Yuk. Ikutin gaya Kak Desi ya, sama gaya teman-temannya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat
yang di rumah nih kayaknya kurang semangat nih Kak. Iya nih Kak. Kita undang dulu bangkit berdiri yuk, sama-sama katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat! Satu lagi. 1, 2, 3. Semangat! Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati Gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. sekali lagi. Hati-hati gunakan kakimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ku mau jadi anak jujur, aku jujur, aku hebat. Ku mau jadi anak jujur, jujur hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur, anak yang hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur disayang Tuhan. Ku mau jadi anak jujur, aku jujur, aku hebat. Ku mau jadi anak jujur, jujur hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur, anak yang hebat. Lebih suka ku jujur daripada berbohong. Anak jujur disayang Tuhan. Anak jujur disayang Tuhan. Anak jujur disayang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saya berdoa untuk Bapak Gembala Pak David. Berkatilah Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, berkati pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, amin. Doa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Dan juga hilangkan corona ini Tuhan dari Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan, jauhkan Indonesia dari resesi ekonomi Tuhan. Biar Indonesia selalu diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
menggunakan kaki yang baik, harusnya kita pergi kemana sih hari Minggu? Ke gereja. Ke gereja, bukan ke mall. Bukan. Bukan pergi berenang. Bukan. Kalau habis dari gereja boleh ke mall nggak? Boleh dong, yang penting Tuhan nomor Satu. kita harus ke gereja. Amin. Ya adik-adik, Angel sama Gita aja utamain loh kalau hari Minggu ke gereja. Kalau nggak bisa ke gereja Kak, masih COVID, ada ibadah online. Kita masih bisa tayangin di ini kan, di TV kan ya. Oke adik-adik, sekarang Kak Desi undang kalian duduk. Yuk silakan duduk, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyembah Tuhan. Yuk kita nyembah Tuhan dengan baik, dengan benar, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku Kata anakmu. kalian adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dengan baik. Layakkanlah seluruh hidupmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. haleluya. Mari sembah Tuhan adik-adik. Katakan kebaikan Tuhan. Kasih Bapa, Haleluya. kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan di dalam hidup kami. haleluya. Mayara lama ya, basikyara lama. Koyara
berdoa, Angel mau berdoa buat firman Tuhan. Silakan sayang. Bapa kami yang di surga, kami pengen mendengarkan firman Bapa. Kami pengen melakukan apa yang kami dengar. Kami akan membaca firman dan kami akan mendengarkan perintah-Mu yang Kau suruh Bapa, di firman yang Kau suruh Bapa. Kami mau bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Firman Yesus Tuhan. memberkati. Shalom prajurit Kristus. Tadi kalian sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk semuanya. Masih duduk yang manis ya. Gak ada yang jalan-jalan lagi. Semuanya duduk manis. Yang kelas besar nanti dibaca ya di Alkitab. Untuk kelas kecil nanti boleh dibaca sama dengan mamanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nehemia. Sebelumnya Kak Ida mau nanya nih. Coba lihat di belakang kakak nih. Ada apa ya? Ada apa di belakang kakak tuh? Apa? Tembok, bener banget. Coba di sebelah sana jawabnya apa? Benteng, iya dua-duanya betul. Kenapa ya? Kok backgroundnya hari ini benteng atau tembok? Ada hubungannya loh sama cerita kakak. Mau tahu? Dengar baik-baik ya. Jadi cerita kakak hari ini tentang Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem. Adik-adik tahu nggak? Kalau pada zaman dulu tembok sebuah kota atau tembok sebuah kerajaan itu penting banget. Karena tembok itu adalah tempat pertahanan. Jadi untuk melindungi kota. Seperti itu adik-adik. Makanya penting banget untuk membangun tembok. Nah, Kak Ida mau ceritanya dari mulai sebelum itu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa Nehemia mesti membangun tembok? Jadi ceritanya begini adik-adik. Waktu dulu itu orang-orang Israel pernah satu kali mereka berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan orang-orang Israel itu diserang oleh kerajaan lain. Sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang kemudian temboknya runtuh. Kemudian orang-orang di Yerusalem itu bahkan kemudian mereka dibawa atau disuruh ikut ke tempat kerajaan yang menyerang mereka. Nah, orang-orang itu dijadikan budak adik-adik. Nah, salah satu orang tersebut adalah Nehemia. Nehemia ini kemudian dia tinggal di kerajaan Persia namanya, ya. Nah, di sana Nehemia ini kemudian bekerja menjadi seorang juru minuman raja. Nehemia itu harus memastikan bahwa minumannya itu aman untuk diminum oleh raja. Dan kalian tahu, suatu ketika datanglah saudara-saudara atau kerabatnya Nehemia. Salah satunya adalah Hanani. Kemudian Hanani menceritakan bahwa ada sebagian orang yang masih tinggal di Yerusalem dan kondisi mereka mengenaskan. Kondisi mereka dalam penderitaan dan tembok-tembok di Yerusalem sudah runtuh menjadi puing-puing adik-adik. Sehingga kemudian itu membuat Nehemia menjadi sangat sedih.
Dan tahu nggak adik-adik, kemudian Nehemia dia berhari-hari bersedih, berkabung, dan kemudian dia berdoa seperti ada panggilan dalam hati Nehemia untuk kemudian membangun tembok bagi Yerusalem. Kemudian Nehemia ini berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, bahkan dia berpuasa loh adik-adik. Padahal kalau dipikir Nehemia bisa aja tidak lakukan sesuatu karena sudah enak dia bekerja menjadi juru minum raja. Tapi Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dia melakukan sesuatu, untuk dia peduli bagi bangsanya. Sehingga kemudian suatu ketika dia menghadap raja, saat itu Raja Persia bernama Raja Artasasta. Ketika dia menghadap raja, kemudian raja melihat, kok mukanya Nehemia terlihat sedih. Kemudian raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa mukamu sangat muram, padahal engkau tidak sakit? Apa yang bisa kulakukan untukmu, Nehemia? Kemudian Nehemia menjawab, ya Raja, bagaimana aku tidak bersedih, Raja? Kota nenek moyangku, tempat kelahiranku, sudah runtuh temboknya menjadi puing-puing. Pintu gerbangnya sudah hancur dan orang-orang menderita di sana. Aku ingin sekali membangun tembok bagi mereka. Lalu Raja Artasasta bilang, apa yang bisa kulakukan untukmu, Nehemia? Kemudian Nehemia memberitahukan kepada Raja Artasasta bahwa dia memerlukan surat. Surat itu diperlukan supaya ketika dia nanti akan kembali ke Yerusalem, dia bisa selamat sampai di sana. Dan kalian tahu, bahkan Raja Artasasta juga memberi bahan-bahan material untuk bisa dipakai di Yerusalem untuk membangun tembok dan membangun pintu gerbang. Wah, puji Tuhan sekali adik-adik. Wah, kemudian Raja Artasasta juga mengizinkan Nehemia untuk pergi dulu ke Yerusalem. Singkat cerita, akhirnya Nehemia beneran kemudian dia pulang ke Yerusalem. Dari jauh dia lihat, temboknya sudah menjadi puing-puing. Lihat tuh ada gambarnya, ya, dari kejauhan temboknya udah hancur, menjadi puing-puing, pintu gerbangnya juga. Lalu kemudian Nehemia ketika sampai di Yerusalem, dia bersama-sama dengan orang-orang di sana, dia dan orang-orang itu membangun tembok Yerusalem. Nah, bata disusun satu demi satu, sehingga kemudian berbentuk tembok. Ih, tahu nggak adik-adik? Ada loh orang yang nggak suka ketika tembok itu dibangun. Ada musuh yang pengen menghancurkan, yang nggak suka dengan pembangunan tembok Yerusalem. Sehingga ketika orang-orang dan Nehemia membangun tembok itu, mereka di salah satu sisi mereka membangun tembok, di sisi yang lain mereka membawa pedang untuk berjaga-jaga kalau ada musuh yang menyerang. Jadi walaupun ada tantangan, mereka tetap berusaha dengan giat, dengan bekerja keras untuk membangun tembok. Dan tarang! Akhirnya adik-adik, tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya bisa selesai dibangun. Tepuk tangan dong semuanya.
menyebut Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan. Karena Yeremia di samping Nehemia selain dia membangun itu bersama orang-orang itu, Nehemia juga terus berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, sehingga akhirnya bisa berhasil. Dan ketika tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya sudah dibangun, kemudian mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi keberhasilan. Mereka memuji, menyembah Tuhan, menari buat Tuhan, dan berpesta karena Tuhan sudah membuat semuanya berhasil. Nah, semuanya bersuka cita karena Tuhan yang membuat keberhasilan. Kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Nehemia. Nehemia bisa saja tidak peduli dengan negaranya, dengan tempat kelahiran dan nenek moyangnya. Tapi Nehemia punya hati. Dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu dan peduli bagi bangsanya. Nah, kita belajar hari ini ya, supaya kita juga peduli kepada bangsa kita. Punya kerinduan untuk kita berdoa bagi bangsa kita. Supaya bangsa kita juga Tuhan berkati. Banyak orang semakin mengenal Tuhan dan Tuhan lindungi sehingga negara kita menjadi lebih baik ya. Dan terlebih dari itu, jangan mudah menyerah. Terus berdoa bagi bangsa kita ya. Walaupun ada bahaya, walaupun ada tantangan, tapi seperti Nehemia tetap berusaha dan maju terus dan juga berdoa. Ingat, kita juga punya Roh Kudus kan yang memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Ya, adik-adik di rumah semuanya ingat ada Roh Kudus dalam diri kita. Coba bilang ke orang sekitar kamu, mungkin ada kakak, ada adik, atau ada mama, papa. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Bilang gitu ya. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Sekali lagi bilang, ada Roh Kudus dalam diriku. Ada Roh Kudus dalam diriku. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Jadi percayalah, Roh Kudus sanggup menolong kita dalam segala yang kita lakukan. Dan jadilah orang yang peduli dengan bangsa kita, dengan saudara kita, dengan sekeliling kita. Dan jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau engkau punya hati seperti Nehemia, Tuhan pasti akan tolong ya. Punya hati yang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain ya. Nah, itu kita punya hati seperti Nehemia. Yuk yang punya hati, yang mau punya hati seperti Nehemia, yang mau peduli dengan sesama, yang mau peduli dengan bangsanya, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kaidah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Nehemia untuk kami peduli akan bangsa kami, untuk kami berdoa bagi bangsa kami, bahkan untuk kami peduli dengan sesama di sekitar kami, untuk kami peduli dengan sekeliling kami Tuhan, sehingga kami bukan menjadi orang-orang egois, tapi kami menjadi orang-orang yang penuh kasih, menjadi orang-orang yang punya panggilan untuk kami melakukan kehendak-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kepekaan ini boleh terus ada bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memberi dampak bagi sekitar kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain, terlebih bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik udah dengar firman Tuhannya? Kita sama-sama belajar ya. Yuk, apa yang firman Tuhan tadi tabur harus kita tuai. Jadi apa yang Tuhan bilang, jangan mencontek, lakukan dengan baik. Hati-hati gunakan tanganmu. Terus firman Tuhan yang bilang apapun kita kerjakan. Amin. Amin. Kita harus berbuat baik ya Kak ya. Apalagi Pasti ya, untuk Kak. kemuliaan Tuhan adik-adik. Amin. Amin. Ya Kak. Yuk sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau jumpa lagi minggu depan. Kak Serial silakan berdoa. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah apa yang telah didengarkan oleh adik-adik juga bisa menghasilkan buah yang baik ya Bapa. Berkati untuk setiap adik-adik, terus berikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga minggu-minggu berikutnya mereka juga punya api yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bahkan untuk ke gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.